Halo sobat Hamtronic, ketemu kembali dengan saya Yuliamsah di sini. Kali ini pada kesempatan ini saya akan menunjukkan cara pengoperasian kontrol power ampli RF ya, RF kontrol power ampli. Oke, bentuknya seperti ini. Ini ada relay, ada buzzernya, ada inputnya, ada RF forward, input drive. Ini jadi power inputnya bisa kita ukur juga di sini. Ini DC 12 volt. Ini untuk VDD sementara tidak saya fungsikan. Ini untuk mengukur tegangan MOSFET ya, tidak saya fungsikan. Kemudian ini untuk sensor suhu LM35. Oke, sini ini adalah pin relaynya yang bisa kita hubungkan ke kontaktor atau switch MOSFET yang lebih besar ampernya. Oke, langsung kita coba. Saya sudah mencoba. Ini saya membuat input tiruan. Jadi ini untuk ngetes ini bekerja apa tidak. Jadi ini untuk forward, reflect, dan ini untuk power inputnya. Ini LM35 nya kita pasang seperti ini. Di LM35 ini bisa dipasang bisa tidak ya. Kalau tidak difungsikan kita jumper saja antara in dan ground, ini kita jumper. Langsung kita nyalakan. Untuk pertama kali menyalakan tentunya kita harus reset dulu. Jadi yang baru, power yang baru harus kita reset dulu. Caranya masih sama, kita tekan tombol OK, kemudian kita nyalakan. Saya tahu. Overdrive input, ini setting inputnya terlalu besar. Kita kecilkan dulu inputnya. Oke, kita matikan, kita nyalakan lagi. Masih terlalu besar. Cek. Oke, inputnya 23 watt. Karena sudah kita setting input maksimal yang diizinkan adalah 50 watt. Nanti bisa kita atur sendiri. Ini tampilan forward, reflect, ini SWR nya. Kemudian kita bisa merubah tampilan dengan tekan tombol up atau down. Nah, kita bisa menampilkan suhu saat ini ya, suhunya menggunakan LM35 ini ya. Oke. Nanti kita cek bagaimana suhu ini bekerja. Kita panasi pakai AP. Oke, naik ya semuanya. Oke. Itu ya, ini suhunya bekerja ya. Oke, sudah. Kemudian kita cek untuk SWR nya. Ini refleksnya 2,7. ini untuk refleksnya. Kita naikkan refleksnya, SWR nya juga naik. Nanti dia akan protect di 1,8. SWR protectnya berjalan. Untuk power inputnya kita setting, coba kita naikkan, dia akan protect di 50 watt. Itu ya untuk fitur proteksinya. Kemudian cara
men-setting batas maksimalnya, itu tekan OK. 3 detik, 4 detik, 1, 2, 3, 4. Nah, sudah tekan 4 detik. Ini adalah max RF input ini untuk setting input maksimal berapa watt yang kita izinkan. Nah, tinggal kita ubah saja. Di situ defaultnya adalah 50 watt, bisa kita turunkan atau kita naikkan sesuai yang kita butuhkan. Oke, misalkan kita set 46. Kemudian maksimum SWR. Jadi SWR yang kita izinkan berapa? Misalkan kita turunkan di 1,5 misalkan. Nanti ketika dia SWR-nya di atas 1,5 dia akan protect. Kemudian maksimal temperatur yang kita izinkan maksimal berapa? Misalnya kita turunkan menjadi 40 misalkan. Nanti ketika 40 derajat dia akan protect. Kemudian ini display bridge, ini adalah untuk mengatur apa namanya brightness dari layar ini ya, terang redupnya layar ini. Kemudian yang terakhir ini exit menu, tinggal oke. Oke, tadi sudah kita setting untuk apa, SWR maksimalnya adalah 1,5. Kita tes. Oke. Ketika 1,5 dia akan langsung protect sesuai dengan setting yang tadi. Baik teman-teman, selanjutnya adalah cara kalibrasi. Ini karena tidak dilengkapi dengan trimpot kalibrasi, ini kalibrasinya menggunakan software ya teman-teman ya. Oke, yang perlu kita siapkan adalah sebuah power meter atau SWR. Oke, SWR meter kita siapkan. Kemudian caranya begini, kita tekan tombol OK sampai dengan muncul menu kalibrasi. Oke, kalibrasi, tekan apakah Anda yakin, tekan yes. Yang pertama adalah pilihan kalibrasi yang akan kita kalibrasi, input atau output. Ini input atau output. Oke. Oke, kalau sudah kita tekan OK. Nah, oke. Kita baca, kalau sudah seperti ini kita baca di SWR. Kita beri power input, kita on kan power inputnya, kemudian kita baca di SWR terbaca berapa. Harus power input maksimal ya, misalkan maksimal yang diizinkan 50 watt misalkan, di SWR 50 watt, kita baca di jam 50 watt. Kemudian jammer kita lepaskan dulu, tidak apa-apa, kita isi di sini 50 watt. Sesuai pembacaan maksimal yang di SWR ya. Oke. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan. Ini saat tekan OK, itu power RF input harus on. Jadi kita jam, kita jam. Setelah kita jam, power inputnya on, di SWR menunjukkan 50 watt. Kita tekan OK. Oke, seperti ini. Ini kalibrasi sudah selesai nomor ini. Kemudian bisa kita lepas lagi untuk jammernya. Kemudian yang kedua tekan untuk output, sama caranya sama. Kita tekan OK. Kita jam dulu, thread. Lihat di SWR, di SWR maksimal terbaca berapa. Misalkan power kita 200 watt, kita jam di SWR terbaca 200 watt. Oke, dan kita lepas dulu, terserah. Kita lepas dulu biar nggak panas. Kemudian kita isikan di sini 200 watt. Kita isi sampai 200 watt sesuai dengan pembacaan SWR tadi ya. Oke, 200 watt. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi. Saat tekan OK,
harus kita jam atau kita on kan power RF-nya. Kita jam, terus di SWR terbaca 200 watt sama dengan di sini 200 watt. Kemudian kita tekan OK dalam keadaan power RF on atau keadaan ngejam. Oke. Kalau sudah seperti ini kita lepas jammernya, tidak masalah. Kalau sudah tekan ini, kalau sudah seperti ini sudah selesai kalibrasinya. Kita tekan OK. Nah, ini sudah selesai. Ini kita kecilan power drive-nya. Jadi pembacaannya sudah sama di sini dan di SWR ketika waktu tadi power maksimalnya berapa. Itu ya cara kalibrasinya. Ini sangat penting sekali. Jadi kalibrasi ini selalu digunakan saat kita ganti perangkat atau ganti DC coupler. Jadi DC couplernya itu ketika ganti kita harus kalibrasi ulang. Jadi setiap DC coupler itu kan untuk outputnya, tegangan outputnya beda-beda. Jadi setiap ganti DC coupler kita harus kalibrasi dulu. Begitu ya teman-teman. Begitu juga dengan power maksimalnya. Misalkan dari 500 watt kita upgrade menjadi 1000 watt. Nah, kita harus kalibrasi ulang. Gitu. Jadi power maksimalnya berapa? Oke, jelas ya teman-teman. Jika kurang jelas bisa tanya di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.